Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 akuntansi 3 yang beranggotakan saya sendiri, Roci, sebagai moderator, dan ada Setia, Sinta, dan Cynthia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang dinamika pelanggaran hukum. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Pengertian sanksi menurut para ahli, di antaranya ada menurut Black's Law Dictionary. Sanksi atau sanction adalah sebuah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk memenuhi undang-undang. Jadi, sanksi memiliki sifat yang memaksa dan norma memiliki sifat yang mengikat. Norma agama adalah petunjuk hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, disampaikan oleh utusan-utusannya yaitu Nabi dan Rasul mengenai perintah, ajaran, larangan, dan anjuran-anjuran. Contoh, beribadah, beramal, tidak mabuk, tidak berjudi, dan lain-lain. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah mati atau setelah meninggal dunia, yaitu pahala atau dosa. Norma kesusilaan adalah pedoman hidup pergaulan manusia yang bersumber dari hati nurani manusia mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, bersikap jujur, bersikap adil, tidak membuli, dan toleransi. Sanksinya tidak tegas karena dirasakan oleh diri sendiri, yaitu perasaan bersalah, malu, menyesal, dan sebagainya. Norma kesopanan. Pengertian dari norma kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi dari norma kesopanan adalah tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, dan pengucilan di dalam pergaulan. Norma hukum. Pengertian dari norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh dari norma hukum adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksi dari norma hukum yaitu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Alur pemberian sanksi untuk para pelanggar hukum di Indonesia diawali dengan diberikannya sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi hukum mempunyai dua sifat. Yang pertama, sifat tegas. Sifat tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana mengenai sanksi telah diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman. Dan yang kedua, sifat nyata, yang berarti adanya aturan yang telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya, dalam pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Langkah kedua, diberikannya sanksi sosial. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Yang terakhir, diberikannya sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan, tentu saja di dalam batinnya ia akan merasa bersalah. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena kekurangan dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.